sekali loh, hari ini ramai sekali di studio saya. Selamat datang. Seperti biasanya saya Kak Ros akan menemani Anda untuk Rumpi No Secret. Ada Mbak Ina Rahman di sini. Terima kasih sudah hadir. Ini jauh-jauh loh, habis dari sidangnya tadi, Stuart dan Rizky langsung hadir ke sini. Kita mau tanya update-nya seperti apa sih sidangnya, Mbak? Sidang tadi itu laporan hasil mediasi. Terus yang kedua pembacaan gugatan. Oke, jadi mediasinya udah 3 kali udah terlaksana. Dan mediasi udah terlaksana dan hasilnya gagal. Hasilnya gagal. Ya, kalau gagal itu terus langsung masuk ke agenda masuk ke perceraian? agenda sidang. Agenda sidang. Tapi kan Stuartnya masih kekeh untuk tidak bercerai. Ya, itu hak dia ya. Kalau dia nggak mau bercerai, dan tapi hak Risti juga untuk melanjutkan proses perceraian. Jadi barangkali kemungkinan agak lama ini persidangannya ya? Pasti. Pastinya. Nah, kalau keadaan Rizky Tagor sendiri seperti apa sih Mbak Ina? Risti secara fisik normal ya, cuma mungkin bayi dalam kandungannya itu karena masuki usia 7 bulan, tapi berat bayinya itu belum dikatakan belum sesuai dengan apa jumlah kehamilan, usia kehamilan. Oke. Nah, terus bagaimana kondisi batinnya sendiri? Kan waktu di awal-awal kan dia masih agak tertekan, sering menangis begitu. Apakah sekarang masih seperti itu, apa sudah lebih tenang? Oh, sekarang alhamdulillah sudah agak tenang, terutama sejak tidak ada pertemuan-pertemuan dengan Stuart lagi, tidak ada SMS, WhatsApp dari Stuart lagi, Sisti bisa fokus ke bayinya ya. Oh gitu, jadi memang komunikasi memang tidak ada begitu karena ditiadakan. Awalnya pada mediasi pertama mereka coba untuk untuk komunikasi, tapi hasilnya nggak bagus, malah bikin Risti tambah drop. Akhirnya keluarga dan Risti sendiri pun memutuskan, bahkan kami juga jadi tim pengacaranya memutuskan, memang sebaiknya sudah tidak ada komunikasi lagi demi kebaikan Risti dan bayinya. Oh gitu, jadi Risti sampai sekarang masih kekeh untuk bercerai. Baik, oke, kita sekarang itu tadi dari Risti Tagor. Sekarang kita juga akan wawancara eksklusif dengan RP. Nah, RP ini adalah sahabat dekat juga dari Mbak Ina Rahman begitu ya, yang kemarin juga sudah sharing, kita telepon juga mengenai kasusnya yang ramai diberitakan di berbagai media infotainment. Dan inilah wawancara eksklusif saya dengan Mbak RP. Berikut ini kita saksikan bersama. Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Mbak RP yang kemarin juga baru sharing mengenai kisah hidupnya. Kita sekarang mau tanya lebih detail lagi ke Mbak RP. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu di sini, Mbak. Terima kasih, Mbak. Mungkin bisa diceritakan sih awal mulanya bisa bertemu dengan mantan suami itu di mana dan bagaimana sih, Mbak? Jadi ceritanya gini ya Kak Ros ya, dari awal itu pada tahun 2010 itu saya baru berhijrah mengenakan kerudung, mengenakan hijab. Nah, dari situlah saya mulai rajin menghadiri majelis-majelis taklim. Beberapa majelis taklim yang saya hadiri itu kebetulan adalah beliau yang mengisi tausiahnya. Disitulah pertemuan awalnya gitu ya. Di pertemuan awal itu juga biasa aja, tidak ada apa-apa gitu. Saya betul-betul menganggap beliau hanya sebagai seorang guru gitu ya. Dan saya juga kebetulan sering menghadiri majelis taklim Umi Pipik dan Ustadz Jeffrey. Nah, di majelis taklim itulah kemudian sering bertemu beliau, dan dari situ beliau mulai mendekati saya. Oh, jadi beliau dulu yang menghubungi? Melalui BlackBerry Messenger. BBM. Nah, BBM. Tahu nomornya dari mana? Saya nggak tahu. Saya tahu dari mana, saya nggak ngerti ya. Disitulah mulai beliau intens menghubungi saya, menyapa, say hello, dan kita benar-benar ketika itu hanya hubungan sebagai seorang murid dan guru. Dan saya suka menceritakan apa yang menjadi pengalaman saya kepada beliau, meminta solusi kepada beliau. Jadi istilah apa? Curhat begitu? Iya, curhat lah biasa sebagai muridnya gitu. Nah, dari situlah kemudian beliau mendekati saya, hubungannya mulai intens gitu, Pak Ros ya. Kalau poligami itu buat apa gitu kan? Saya alhamdulillah biarpun tidak berlebihan, Allah memberikan kecukupan rezeki buat saya dan anak saya. Jadi tadinya memang berpikir bahwa buat apa sih begitu ya berpoligami. Lalu apa yang membuat kemudian Mbak RP akhirnya mau begitu? Karena saya pikir beliau adalah orang yang bisa mengerti agama ya, yang ahli dalam bidang agama, dan di situ beliau meyakinkan saya akan bisa berbuat adil. Bisa berbuat adil. Iya, dan saya berkali-kali mengatakan saya tidak mau menyakiti sesama saya. Saya tidak mau disebut sebagai seorang perempuan yang merebut suami orang. Beliau berusaha untuk meyakinkan saya, dan saya percaya karena sebagai seorang yang mengerti agama, seorang pendakwah, beliau bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Dan saya juga berpikir beliau sudah mempersiapkan mental dari si istri pertama untuk bisa menerima saya sebagai istri kedua. Oke, jadi Mbak RP berpikir bahwa beliau ini sudah mempersiapkan istri pertamanya. Iya. Apakah itu termasuk dalam janjinya?
Saya hanya bertanya seperti ini, saya tidak mau lo menyakiti istri kamu, ya. Tapi saya ingin kamu membicarakan hal ini dengan yang pertama. Di situ beliau berjanji 3 bulan setelah kita menikah, saya akan memberitahukan yang pertama. Nah, di situ saya pegang janjinya untuk memberitahu yang pertama setelah 3 bulan kita menikah. Kenapa harus setelah 3 bulan menikah, bukan sebelumnya? Nah, di situ tuh saya yang agak mungkin di situ saya yang kurang teliti ya Kak Ros ya. Harusnya dari awal harus benar-benar ada dari izin pertama, dan itu kesalahan saya, memang saya akui. Saya percaya dengan beliau, dengan janji yang 3 bulan itu, ya sudah, saya bismillah, lillahi ta'ala saya menikah dengan beliau. Dan saya memang sempat meminta izin dari ayahanda saya, almarhum ayahanda saya, dan alhamdulillah ketika itu ayah saya mengizinkan saya untuk menikah dengan beliau, karena mungkin ayah saya melihat sosok beliau sebagai seorang yang paham agama. Jadi ayah saya almarhum itu percaya beliau bisa mendidik saya dan anak saya ketika itu gitu. Nah, kemudian 2014 kemudian akhirnya berpisah begitu ya. Nah, apa kemudian yang membuat Mbak RP di sekarang ini tahun 2015 ini kemudian memantapkan hati untuk ini saatnya terbuka dan ada hal-hal yang diinginkan dari beliau untuk bisa dipenuhi begitu. Jadi itu kenapa sekarang saya baru membuka, saya tidak diberikan hak-hak saya sebagai seorang istri. Itu saya diam, saya bersabar karena saya hanya memohon kepada Allah agar hati beliau terbuka akan baik nantinya. Saya juga tidak pernah menceritakan apa yang saya alami ini ke keluarga saya gitu. Jadi apa yang mendorong kemudian bercerita adalah karena ada kebutuhan dan apa ya dari anak ya, yang ingin dipenuhi. Yang saya kenapa ini juga keluar karena saya ingin meminta janji-janji Ustadz untuk anak saya itu dipenuhi. Kalau janji terhadap saya beliau tidak pernah tunaikan, sudah saya maafkan. Saya sudah ikhlas. Tapi tolong jangan janji terhadap anak saya ini beliau ingkari lagi gitu. Mbak RP, apa yang membuat Mbak RP yakin bahwa dengan cara bercerita secara terbuka ini bahwa ini akan bisa merubah atau bisa mengetuk hati beliau begitu ya? Dibandingkan dengan pendekatan lain. Gini loh Kak Ros, saya itu udah bermacam-macam cara ya, dari saya memohon sampai juga saya pernah agak marah kepada beliau gitu. Itu semuanya sudah saya lakukan. Kalaupun hal ini juga tidak membuat beliau terketuk hatinya, ya sudah saya pasrahkan saja kepada Allah gitu. Mungkin ini sudah merupakan takdir dari Allah untuk apa yang saya alami ini. Jadi ini adalah bentuk perjuangan seorang ibu gitu ya? Iya, hanya untuk anak saya. Jadi saya tidak ada tuntutan apapun kepada beliau, baik itu berupa materi atau apapun, hanya waktu, cinta dan kasih sayang untuk darah daging beliau sendiri. Oke. Nah, ini kan kemudian siapa pertama kali yang Mbak RP hubungi untuk apa ya istilahnya memantapkan hati bahwa ini saya ingin membuka ini secara mungkin saya kemarin sempat bercerita kepada Mbak Ina ya. Mbak Ina kan sebagai sahabat saya, kita satu pengajian dan kita sama-sama arisan ya Kak Ros ya. Di situ saya mulai bercerita apa yang sebaiknya saya lakukan, dan ini kalau untuk anak yang lahir secara nikah siri haknya apa gitu. Saya cuman itu, dan mungkin dari situ konsultasi saja sebagai seorang sahabat, bukan sebagai seorang pengacara. Oke, sampai sekarang Mbak RP sudah muncul di beberapa media, ini belum ada respon? Belum ada respon apapun. Tapi, itu juga membuat saya agak kecewa gitu. Kenapa sih kok nggak mau berbicara apa adanya, ya katakan saja apa adanya ya kan. Gimana pun ini juga anak beliau gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu kemudian ini kan menikah siri dengan beliau begitu ya. Apakah dari keluarga beliau ada yang mengetahui pernikahan ini? Kalau mengetahui semuanya rata-rata sudah tahu Kak Ros, karena memang saya kan cukup lama ya, selama 3 tahun ya, dan 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk saya gitu. Oke, baik. Ya, Mbak RP ini di sebuah artikel pernah mengatakan, atau tadi juga pernah disebutkan bahwa sebetulnya dia sendiri berpikir buat apa poligami begitu ya, karena Mbak RP ini juga toh bekerja dan bisa memenuhi sendiri kebutuhan hidupnya. Nah, kita ingin tahu seperti apa sih Mbak RP ini dalam keseharian, kegiatannya apa dan apa yang beliau kerjakan saat ini. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Oke, baik. Jadi wawancara itu tadi dilakukan pagi tadi begitu ya, siang sekitar jam 11, dan kita akan
tadi saksikan bersama. Masih ada beberapa lagi wawancara saya dengan Mbak RP nanti akan kita saksikan. Tapi sebelumnya saya mau nanya ke Mbak Ina Rahman nih. Ketika Mbak RP datang, Mbak Rima datang begitu ya, dan bercerita, apa yang sebetulnya disarankan oleh Mbak Ina Rahman sebagai orang yang mengerti hukum gitu? Saya menyarankan untuk bicara baik-baik ya ke mantan suami ya, karena kan udah diceraikan. Tapi dari Mbak RP sendiri cerita, segala usaha udah aku lakuin, Mbak. Oke. Aku udah SMS, BBM, bahkan sampai memelas, bahkan sampai ke orang-orang terdekatnya gitu. Sampai saya bilang, ya ampun segitunya gitu kan. Dia bilang sih, aku nggak minta apa-apa. Aku cuma pengen anak aku itu tahu punya bapak. Oke, baik. Itu. Kita akan lanjutkan perbincangan. Kita akan sambung lagi selain berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. No,